Manchester City baru saja menasbihkan diri sebagai juara Liga Inggris musim ini. Meski harus menunggu hingga pekan ke-37, guna mendapat kepastian mengangkat trofi Liga Premier untuk ketiga kalinya secara beruntun. Perihal tumbangnya tim kerikil kecil sebagai sang rival utama di pekan ke-37, membuat langkah anak asuh Pep tak terbendung, meski masih menyisakan 2 laga sisa melawan tim lemah Chelsea dan Brentford. Hal ini juga membuat peluang raihan treble winner semakin dekat, jika The Citizen mampu menaklukkan Inter di Istanbul, Turki pada final Liga Champions musim 2022-2023. Lantas seperti apa perjalanan City, serta kontribusi Arsenal dalam membantu City di musim ini, sehingga anak asuh Arteta begitu ikhlas melepas gelar yang semestinya mampu mereka raih? Berikut ulasannya. Di awal musim kedua tim ini Manchester City dan Arsenal sama-sama berbenah dalam segi skuad dan rekrutan pemain, menjadikan kedua tim ini masuk dalam 3 tim teratas dengan nilai skuad tertinggi di Premier League musim ini bersama tim yang tak masuk 10 besar, Chelsea. Dan ketika musim 2022-2023 resmi dimulai, kedua tim langsung tancap gas dengan sama-sama meraih 3 poin maksimal dari pekan pertama hingga pekan kelima, bahkan Arsenal nyaris tak terkalahkan. Namun di pekan ke-6, Arsenal berhasil ditaklukkan oleh Setan Merah sementara City ditahan imbang Aston Villa di kandang. Di pekan ke-7 dan ke-8 entah sudah disetting di awal atau memang kebetulan Arsenal dan City kembali meraih kemenangan dengan skor yang sama, dan di pekan ke-9 juga sama-sama mampu menaklukkan rival sekotanya, yakni Tottenham dan Manchester United. Arsenal masih meneruskan tren positifnya hingga pekan ke-11, sementara anak asuh Guardiola harus takluk dari Liverpool di Anfield lewat gol yang dicetak Mohamed Salah, di mana Jurgen Klopp juga menerima kartu merah di menit 86. Sempat unggul 3 poin usai kalahnya City dari Liverpool. Di pekan ke-12 City berhasil memangkas perolehan poin dari Arsenal usai menang dengan skor 3-1. Di pekan ke-13, Arsenal sempat ngepower City guna merebut posisi puncak sementara, ketika lebih memilih hasil imbang ketika melawan Southampton. Sementara City mampu menaklukkan Brighton, meski tampil dengan pemain lapis kedua. Pekan ke-14 dan 15, kedua tim masih bermain dengan serius guna sama-sama meraih 3 poin maksimal. Barulah di pekan 15 gantian City yang ngepower Arsenal, dengan sengaja mengalah dari Brentford, yang membuat jarak terpaut 2 poin. Berlanjut ke pekan-pekan selanjutnya hingga pekan ke-20 masih samalah kedua tim bersaing secara sehat. Barulah di pekan 20 ini, kesombongan dan rasa jumawa para fans Arsenal keluar. Mampu menang dari tim opor burung rival sekota, Tottenham, dengan skor 2-0. Sementara The Citizen kalah sama rival sekotanya. Jarak 5 poin inilah yang membuat para pengamat bola entah di dalam negeri sampai luar negeri sana bilang, kalau emang juara, udah nggak bakal kemana. Dan memang sempat benar kata-kata itu semua. Bahkan di pekan 21, Martin Odegaard dan kolega dengan mudah menaklukkan Manchester United. Tapi bukan Arsenal lah namanya kalau gak kena karma karena kesombongannya sendiri. Di pekan 22 mereka kalah dari Everton dan di pekan 23 ditahan imbang Brentford. Dan City juga mengalami hal yang sama. Masih unggul 5 poin hingga pekan ke-26, lagi-lagi fans Arsenal membuat ulah dengan bilang kata-kata, Arsenal nih bos, gak ada lawan. Senggol dong Munchen. Kalau perlu pindahin Munchen ke Premier League. Padahal kalau benar Munchen pindah ke Liga Inggris, apa mau tragedi skor 10-2 bakal terulang. Tapi di pekan 26 ini banyak kejutan memang, dari kalahnya Spurs dari Wolves, Chelsea mampu menang usai tren negatif di 5 laga sebelumnya hingga tragedi 7-0. Lanjut ke pekan 27, 28, 29 masih pekan normal. Namun di pekan ke-30 pun Arsenal mulai kembali ke setelan pabrik, di mana hanya mampu memetik hasil imbang hingga pekan ke-32. Dan hal ini pun dimanfaatkan betul oleh Manchester City, dengan merebut puncak klasmen pekan ke-32. Pekan 33 pun kembali mempertemukan keduanya. Hasilnya 2 gol De Bruyne, dan 2 gol lagi masing-masing dicetak John Stones dan Erling Haaland. Usai kemenangan ini, City pun berhasil mengkudeta Arsenal dengan unggul 1 poin dan masih memiliki 1 sisa tabungan pertandingan. Masih mampu untuk terus membuntuti City hingga pekan ke-35,
membuat fans Arsenal masih optimis jika tangan dingin Arteta mampu merubah segalanya. Namun di pekan 36 semua harapan dan ekspektasi besar para Gunners pupus seketika. Gawang Aaron Ramsdale dibobol dengan gelontoran 3 gol tanpa balas oleh Brighton, bahkan para supporter Arsenal lebih memilih pulang terlebih dulu ketika gol kedua yang dicetak Dennis Undav pada menit 86. Tega sekali memang para supporter ini, bukannya mendukung saat timnya berjuang, ini malah ditinggal masuk goal duluan. Hal ini benar-benar dimanfaatkan Manchester City dengan berhasil menang ketika melawan Everton dengan skor 3-0. Terpaut 4 poin dan masih berpeluang menyalip City dengan 2 sisa pertandingan, Arsenal semalam justru memilih menyerah dan mempersilahkan City angkat trofi lebih awal. Adalah Nottingham Forest yang berhasil membekuk anak asuh Arteta dengan skor tipis 1-0. City dipastikan juara karena pautan 4 poin tak mungkin diraih Arsenal dengan 1 pertandingan sisa di pekan ke-38. Sementara City baru akan melawan Chelsea nanti malam, menang kalah tidak akan mengganggu persiapan pesta di Etihad Stadium nanti malam. Kabarnya City sudah menyiapkan acara spesial untuk merayakan gelar Premier League ke-9 kalinya ini, seperti tenda dan stand makan gratis, bazar, orkes koplo, dan pastinya santunan dana untuk Arsenal. Ya buat apa juga serius buang ngelawan Chelsea, yang sudah pasti kalah meskipun nanti malam Pep melakukan rotasi Haaland jadi kiper, Scott Carson jadi gelandang, dan strikernya Ruben Dias. Karena Chelsea selain dilatih Lampard, pemain intinya banyak yang cedera. Jadi Chelsea dipastikan cuma jadi penonton bayaran lah nanti malam. Tapi buat Arsenal jangan bersedih, jangan murung, jangan berduka. Karena tim kalian tahun depan sudah pasti lolos ke Liga Champions, setelah 6 tahun absen. Siapa tahu nanti satu grup sama Bayern Munchen, seperti doa dan harapan kalian di pertengahan musim lalu. Karena nasib Munchen dan Arsenal musim ini 11-12 lah, sempat ngegas di awal digadang-gadang juara, cuma akhirnya ya kita tahulah, bedanya cuma Arsenal sudah pasti terjungkal kalau Munchen tinggal menunggu terjungkalnya di pekan terakhirnya. Demikian pembahasan tentang kebaikan Arsenal musim ini untuk membantu City juara. Jangan lupa like dan subscribe.